Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran kerja. Sebelum kita membuat surat lamaran kerja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang alur melamar kerja. Alur melamar kerja yang pertama adalah mencari informasi. Nah, pastinya sebelum kalian membuat surat lamaran pekerjaan itu, kalian harus mencari informasi lowongan kerja terlebih dahulu, yaitu bisa mencari melalui media massa seperti koran atau media online, artikel. Ya, kalau sekarang tuh lowongan kerjaan banyak sekali ada di Instagram dan media-media online lainnya. Kemudian yang kedua adalah pilih lowongan kerja yang sesuai. Jadi kalian harus memilih lowongan kerja yang akan kamu lamar itu yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan dan tentunya juga sesuai dengan bidang kamu. Kemudian yang ketiga adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Yang keempat yaitu mengumpulkan data pelengkap. Untuk melengkapi surat lamaran kerja, biasanya dibutuhkan fotokopi KTP, kemudian daftar riwayat hidup, SKCK, dan lain sebagainya. Kemudian setelah semua data terkumpul, yaitu kalian bisa mengirim surat lamaran kerja tersebut baik secara langsung dengan mendatangi perusahaan atau mengirimnya melalui daring dengan email. Kemudian yang terakhir adalah menunggu balasan. Jadi, setelah kalian mengirimkan surat lamaran pekerjaan, kalian harus menunggu balasan dari pihak perusahaan tersebut. Butuh waktu beberapa lama untuk menunggu balasan surat lamaran kerja yang sudah kita sampaikan. Jadi, jika memang kita dibutuhkan di perusahaan tersebut, pastinya kita akan ditelepon untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu interview. Surat lamaran kerja. Jadi, surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika menulis surat lamaran kerja. Berikut ini adalah sistematika atau bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, yang kedua ada lampiran, ketiga ada hal atau perihal, yang keempat ada salam pembuka, yang kelima ada alamat tujuan, yang keenam ada isi surat. Nah, di isi surat ini ada paragraf pembuka, isi surat, dan penutup. Kemudian yang berikutnya ada salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas dari pelamar. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat selalu lengkap dengan bulan dan tahun serta nama kota. Contohnya yaitu Depok 19 Agustus 2021. Biasanya tempat dan tanggal pembuatan surat ditulis di bagian atas surat. Kemudian lampiran. Lampiran merupakan berkas yang ditambahkan pada surat yang akan dikirimkan. Berkas lampiran surat lamaran pekerjaan dapat berupa daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai, fotokopi EKTP, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan dokumen penunjang lainnya. Berikutnya adalah penulisan lampiran. Ini bisa ditulis dengan dua cara. Yang pertama adalah kalian menuliskan lampiran (2) satu berkas jika memang berkasnya ada satu, dan yang kedua adalah menuliskan dengan sebagai kelengkapan surat lamaran ini saya melampirkan. Nah, kemudian kalian menuliskan file-file yang akan menjadi lampiran kalian dalam surat lamaran kerjaan tersebut.
Berikutnya adalah hal atau perihal. Dalam menulis hal atau perihal surat, harus menggunakan huruf kapital pada huruf awal dan tidak diakhiri dengan titik. Contoh, hal lamaran pekerjaan. Setelah penulisan kata pekerjaan tidak diakhiri dengan titik. Berikutnya adalah alamat tujuan. Alamat surat ditulis dengan dua macam. Yang pertama adalah menuliskan alamat surat yang dituliskan pada amplop dan alamat surat yang dituliskan di dalam surat. Nah, ini adalah contoh penulisan alamat surat. Contohnya yaitu yang terhormat atau disingkat dengan YTH, huruf Y-nya besar, setelah huruf H titik, kemudian menuliskan nama PT-nya. Contohnya PT Republika Media Mandiri, penulisan PT dengan huruf kapital dan tidak dengan menggunakan titik ya. Jadi PT langsung saja tidak menggunakan titik. Kemudian Jalan Warung Buncit Raya nomor 37. Jadi setelah angka 37 juga tidak ada tanda baca apapun baik titik maupun koma. Dan yang terakhir adalah Jakarta Selatan, itu juga tidak diakhiri dengan titik atau koma atau tanda baca apapun. Ingat ya, dalam menuliskan surat, yaitu setelah penulisan huruf YTH adalah titik, bukan titik koma, bukan titik 2, ya, jadi hanya titik. Kalian juga bisa perhatikan ada gambar amplop di situ, ya, ada tulisan pengirim. Di situ dituliskan nama lengkap kalian, alamat rumah kalian beserta nomor telepon. Kemudian ada juga tulisan posisi atau kode. Di situ kalian sebutkan posisi kalian ingin melamar sebagai apa. Kemudian ada tujuan. Nah, di bagian tujuan ini kalian menuliskan alamat tujuan atau alamat perusahaan tersebut. Seperti contoh, ini ada alamatnya yang terhormat PT Republika Media Mandiri, Jalan Warung Buncit Raya nomor 37, Jakarta Selatan. Berikutnya adalah salam pembuka. Dalam menulis surat, biasanya salam pembuka ditulis dengan kata dengan hormat. Contohnya yaitu yang biasanya kita tulis yaitu dengan menggunakan kata dengan hormat. Berikutnya adalah bagian isi surat. Dalam isi surat itu terdapat paragraf pembuka, isi surat, dan penutup. Contoh dari paragraf pembuka yaitu berdasarkan informasi lowongan pekerjaan. Nah, ini kalau kalian itu mendapatkan informasi dari mana disebutkan, ya, atau juga berdasarkan iklan dalam Kompas perihal lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak Ibu. Bersama surat ini saya mengajukan diri untuk melamar pekerjaan sebagai. Nah, contoh lainnya yaitu melalui surat ini saya Azalea Putri 20 tahun ingin mengajukan lamaran pekerjaan sebagai. Nah, kalian nanti tinggal sebutin aja. Kemudian ada alinea isi. Nah, isi surat yang sesungguhnya memuat apa yang harus dilaporkan, diminta, dan dinyatakan kepada penerima surat. Jadi, dalam surat ini kalian menuliskan secara jelas keahlian kalian yang memang dimiliki. Kemudian, teliti menuliskan surat. Surat ditulis secara logis dan menarik dan menggunakan bahasa yang baku. Berikutnya ada alinea penutup. Alinea penutup mengandung harapan penulis surat atau ucapan terima kasih. Contoh, demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian ada salam penutup. Jadi fungsi salam penutup adalah untuk menunjukkan rasa hormat pengirim terhadap penerima surat. Contoh, hormat saya. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas. Jadi, tanda tangan dan nama jelas pelamar ditulis sebagai pertanggungjawaban pembuatan surat. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan.
Materi yang berikutnya adalah daftar riwayat hidup. Bagian-bagian daftar riwayat hidup itu ada data pribadi, kemudian riwayat pendidikan, pengalaman kerja jika ada, keterangan lain, dan referensi pribadi. Jadi jika data pribadi kalian itu meliputi nama, kemudian tempat tanggal lahir, status, alamat, dan nomor telepon. Kemudian di pendidikan kalian mengisi riwayat pendidikan kalian mulai dari SD, SMP, SMK, bahkan kuliah. Kemudian pengalaman bekerja, ini jika ada, jika memang tidak ada pengalaman kerja, tidak perlu diisi, tapi jika memang kalian sudah memiliki pengalaman kerja, bisa dituliskan pengalamannya, atau mungkin kalau memang kalian pernah PKL di suatu perusahaan, bisa juga dituliskan. Kemudian di bagian keterangan lain, kalian bisa menuliskan kegemaran kalian, hobi, atau mungkin pengalaman kalian berorganisasi, bisa juga prestasi-prestasi kalian, sertifikat yang kalian punya juga bisa dituliskan di sini. Kemudian referensi, ini jika ada, jadi referensi itu jika memang kalian direferensikan oleh seseorang ya untuk bekerja di perusahaan itu. Jika memang kalian melamar pribadi secara sendiri, maka hal tersebut tidak perlu dituliskan. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup atau CV. Ya, ini menarik sekali. Jadi dilihatnya berbeda dari biasanya. Ini juga ada contoh lagi daftar riwayat hidup. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Tetap semangat terus belajarnya, sehat selalu. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.